Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man talahu ila yaumiddin. Wa ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas topik yaitu karakteristik tipikal istri yang dibenci tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala, suami dan keluarganya. Dan ini merupakan poin yang terakhir dari karakteristik wanita yang yaitu seorang istri, seorang wanita yang tidak betah di rumah, tidak tenang di rumah, inginnya keluyuran, inginnya healing ke sini, ke sana, dan mencari tempat-tempat yang lainnya. Intinya, termasuk kategori wanita yang memiliki karakter yang tidak baik, yaitu jika wanita muslimah tidak tenang, tidak betah di rumah. Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita pun Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan seluruh para wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui di mana di tempat tersebut ada kebahagiaan bagi seorang wanita. Di tempat tersebut ada ketenangan bagi wanita-wanita muslimah. Maka tempat itu ditetapkan oleh Allah, tempat di permukaan bumi yang paling cocok, yang paling tepat, yang bisa membuat para wanita muslimah, istri-istri kaum muslimin bahagia di dalamnya, yaitu rumah. Sehingga Allahu Rabbul Alamin dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-33 menyebutkan wa qarna fi buyutikunna. Dengarkan baik-baik Ibu. Ini ayat untuk para ibu, para istri. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna. Ibu, hendaklah kamu tetap di rumahmu. Wa qarna fi buyutikunna. Dan hendaklah kalian tetap di rumahmu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah al-ula yang dahulu.
Di antara poin pelajaran bagi para wanita muslimah dari ayat yang mulia ini, Allah Rabbul Alamin memerintahkan agar para wanita muslimah betah di rumah. Bukan mall, bukan pasar, bukan tempat-tempat di luar rumahnya yang cocok bagi para wanita muslimah. Tetapi Allah menyebutkan satu tempat yang sungguh tempat itu sangat cocok bagi para wanita muslimah. Di situ ada kebahagiaan, di situ ada ketenangan, yaitu rumah-rumah mereka, rumah-rumah suami mereka. Sehingga menetapnya wanita muslimah di rumah mereka itu merupakan keharusan yang harus diperhatikan oleh kaum wanita, yang harus diperhatikan oleh para suaminya, yang harus diperhatikan oleh para walinya. Wali-wali dari wanita tersebut memiliki kewajiban untuk mengingatkan, untuk memerintahkan wanita agar selalu berada di rumah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yaitu tentang cerita yang terjadi pada Saudah, ya, salah seorang dari istri Rasulullah SAW. Ya, ketika telah turun perintah kepada wanita-wanita muslimah ketika itu, turun perintah untuk berjilbab. Maka Saudah radhiyallahu anha seorang wanita di mana bertubuh besar, gemuk, tinggi, ya, mudah untuk dikenali oleh orang lain. Ketika itu beliau keluar rumah. Rupanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu melihat dan bisa mengenali Saudah radhiyallahu anha. Maka ketika Umar radhiyallahu anhu melihat Saudah, sekalipun Saudah mengenakan jilbab menutup auratnya, karena bertubuh besar, bertubuh tinggi, Umar radhiyallahu anhu masih tetap bisa mengenalinya. Lalu Umar mengatakan kepada Saudah ketika itu, "Ya Saudatu, amma wallahi ma takhfaina alaina." Wahai Saudah, sesungguhnya kami bisa mengenali engkau. Fanduri kaifa takhrujina. Kenapa engkau keluar dari rumah? Qalat, maka ketika itu Saudah menjawab pertanyaan Umar radhiyallahu anhu, fankafa'at raji'atan. Ketika ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu, kenapa Anda berada di rumah? Kenapa Anda keluar dari rumah, wahai Saudah? Maka Saudah radhiyallahu anha dengan bersegera ia kembali pulang ke rumah. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Aisyah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahku.
Beliau sedang makan malam, di tangannya beliau sedang memegang tulang yang masih tersisa dagingnya. Maka Saudah masuk ke rumah Aisyah, di mana di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Saudah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kharajtu li ba'di hajati." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku keluar untuk menunaikan hajatku. Maksud hajat di sini, dulu Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mungkin kita juga mengalami dulu WC-WC di zaman Nabi dulu, dan ini terjadi pada istri-istri Nabi SAW. WC-nya tidak di dalam rumah. Sehingga istri-istri Rasulullah dan wanita-wanita yang lainnya, termasuk Saudah, ketika ia hendak misal pipis atau hendak buang air besar, maka mereka harus keluar dari rumah menuju WC-WC tersebut, di mana beradanya terkadang di satu lapangan yang agak jauh dari rumahnya. Untuk itu Saudah keluar untuk menunaikan hajatnya, ya, untuk pipis atau untuk buang air besar atau mandi dan sebagainya. Maka kata Saudah, "Ya Rasulullah, aku keluar untuk menunaikan hajatku. Tetapi Umar mengatakan kepadaku kada wa kada." Maksudnya mempertanyakan keberadaanku di luar rumah. Qalat fa'uhallahu ilaihi tsumma rufi'a anhu. Maka Aisyah mengatakan, saat itu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu, kemudian wahyu itu diangkat kembali. Sedangkan di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tulang, di dalam tulang itu ada tersisa daging. Dan Rasulullah belum meletakkan tulang tersebut. Faqala, maka Rasul mengatakan, "Innahu qad udina lakunna an takhrujna li hajatikunna." Rasul mengatakan, sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian para wanita keluar dari rumah kalian untuk menunaikan hajat kalian. Kita bisa memetik pelajaran dari hadis yang mulia ini, ikhwan, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, terlebih lagi para wanita. Allah menetapkan tempat yang paling cocok di muka bumi ini bagi para wanita adalah rumah-rumah mereka. Mereka harus betah di rumah mereka. Mereka harus bahagia dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan mereka agar berada di rumah. Sekalipun keluar dari rumah karena sebab ada kebutuhan, ada hajat yang akan ditunaikannya. Pertanyaannya mungkin datang dari para wanita. Perjalanan saya dari Cikarang ke sini, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya melihat di beberapa tempat dari mulai Cikarang sampai ke Jakarta ini, jam 3 saya dari rumah. Sebagian pojok Cikarang itu saya menjumpai para wanita masih di luar. Entah itu wanita yang muda, setengah tua, ada juga sebagian yang tuanya. Ketika keluar dari tol, masuk Jakarta, saya melihat sekumpulan wanita-wanita yang ngobrol-ngobrol di luar, di pinggir jalan. Ada sebagian dari mereka yang ngobrol di depan toko. Sampai pagi mereka berada di luar. Sepertinya mereka lebih betah di luar daripada di rumah.
Padahal di luar bagi wanita tidak aman. Kenapa para wanita harus di rumah? Kenapa para wanita muslimah harus menetap di rumah, tidak keluyuran di luar? Keberadaan para wanita di rumah mereka itu memiliki manfaat yang sangat besar sekali. Manfaat untuk pribadinya, manfaat untuk keluarganya, manfaat untuk masyarakatnya. Di antara manfaat besar tersebut, yang paling agung, ibu, menetapnya ibu di rumah, seringnya ibu di rumah, itu sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memerintahkan ibu di rumah itu bukan ustaz, bukan ayah-ayah dari ibu, bukan suami-suami, bukan. Tetapi yang memerintahkan ibu, para wanita muslimah, harus di rumah, harus menetap di rumah. Itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika ibu berada di rumah, dengan rasa, dengan motivasi, dengan niatan, ini bentuk ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulia wanita tersebut. Seringnya ibu di rumah akan lebih fokus mengurusi suami-suaminya, akan lebih berkonsentrasi mengurus, mendidik putra-putrinya, akan lebih cermat dan tanggap dalam memahami kebutuhan rumah. Waktunya akan lebih terjaga, terhindar dari keletihan fisik dan sebagainya. Dan poin terbesar dari manfaat seorang wanita selalu menjaga dirinya di rumah, itu menjadi teladan bagi putra-putrinya, teladan bagi tetangganya, teladan bagi masyarakatnya. Jadi ibu dan bapak yang saya muliakan, ketika wanita berada di rumah, maka agamanya akan terjaga, kehormatannya akan terjaga. Wanita berada di rumah itu jauh lebih aman. Dia aman dari ancaman pelecehan seksual di luar rumah. Minimalnya pandangan dari laki-laki iseng, minimalnya perkataan kotor, atau minimalnya para wanita berdesak-desakan di luar. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, nasihat Nabi pun menasihati para wanita agar banyak menetap di rumah, jangan keluyuran di luar. Lihat, ada satu hadis. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini di dalam musnadnya. Rasulullah mengatakan, la tamna'u nisa'akumul masajida. Kata Rasulullah, janganlah kalian para laki-laki, para suami, menahan istri-istri kalian, menahan para wanita al-masajida yang ingin pergi ke masjid. La tamna'u nisa'akumul masajid. Jangan menahan, jangan melarang para wanita yang hendak pergi ke masjid. Rasulullah melarang kita ketika istri kita, ketika putri kita ingin berangkat ke masjid. Rasulullah mengatakan jangan dilarang mereka. Tetapi Masya Allah, pada untaian kalimat berikutnya, pada untaian ucapan berikutnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasulullah mengatakan la tamna'u nisa'akumul masajida, janganlah kalian mencegah, melarang
para wanita kalian ketika hendak berangkat ke masjid. Lalu Rasulullah mengatakan, wa buyutahunna khairun lahunna. Rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Bagaimana kita memahami hadis ini? Bagaimana kita memahami hadis yang mulia ini? Ya. Datangnya atau perginya para wanita ke masjid itu ada kebaikan. Betul enggak? Datangnya perginya para wanita kaum muslimin ke masjid, dari masjid kaum muslimin itu ada kebaikan. Tetapi kebaikan yang diraih oleh para wanita dengan sholat mereka di masjid, dengan sholat berjamaah mereka di masjid, kebaikannya itu kalah, kebaikannya itu diungguli dengan kebaikan para wanita yang sholatnya di rumah mereka masing-masing. Jadi sholatnya wanita di rumah mereka masing-masing, bila dibandingkan dengan sholat mereka para wanita di masjid dengan berjamaah bersama kaum muslimin yang lainnya, dari masjid-masjid kaum muslimin, sholat mereka di rumah itu lebih baik daripada sholat para wanita di masjid. Karena Rasulullah mengatakan, wa buyutahunna khairun lahunna. Maksudnya apa? Sholat para wanita di rumah mereka masing-masing itu lebih baik daripada perginya para wanita ke masjid. Ya. Kalau kita lihat juga, teramat banyak manfaat kalau wanita berada di rumah, sehingga hampir saja hal tersebut menyebabkan kaum muslimin, para laki-laki, termasuk para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, melarang para wanita untuk keluar dari rumah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada para sahabatnya, memberikan arahan kepada kita, kepada kaum muslimin, agar apa? Agar tidak melakukan pelarangan kepada wanita yang ingin pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi meskipun demikian, meskipun Rasulullah tidak melarang para wanita pergi ke masjid untuk beribadah, sholat, zikir, baca Quran dan sebagainya, tetapi Nabi SAW meskipun demikian menjelaskan bahwa sholat mereka di rumah-rumah mereka itu lebih baik daripada perginya mereka ke masjid dari masjid-masjid kaum muslimin. Hal ini, hadis ini dikuatkan oleh hadis yang lainnya, yaitu hadis Ummu Humaid, istri dari Abu Humaid As-Sa'idi. Ummu Humaid datang kepada Nabi SAW. Ummu Humaid datang kepada Nabi SAW, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbus salata ma'aka. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini, kata Ummu Humaid, sangat suka sholat di belakang engkau ya Rasulullah. Sangat suka sholat berjamaah dengan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan kepada Ummu Humaid, qad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i wa salatuka fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki.
Rasul ketika mendengar Ummu Humaid mengatakan bahwa ia suka sholat berjamaah dengan Rasulullah, Nabi mengatakan kepadanya, sungguh aku telah mengetahui bahwa engkau suka sholat bersamaku. Tetapi Rasulullah mengatakan, sholat engkau ya Ummu Humaid, sholat engkau wahai Ummu Humaid, yang engkau lakukan di rumah engkau itu lebih baik daripada sholat engkau yang dilakukan di bagian rumah. Bagian rumah kan, rumah itu ada yang bagian luar, ada bagian dalam tamunya, ada bagian kamar paling dalamnya. Sholat kalian di rumah kalian itu lebih baik daripada sholat di bagian rumah paling depan kalian, di depan rumah engkau. Dan sholat engkau di bagian paling depan dari rumah engkau itu lebih baik daripada sholat engkau di komplek engkau. Min darika wa sholatuki fi dariki, dan sholat engkau di komplek engkau itu lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu. Maksudnya di masjid yang jami, ada masjid yang terdekat, maka sholat di masjid ada tempat yang lebih dekat dengan rumahnya itu lebih baik daripada sholat di masjid jami yang jaraknya lebih jauh. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki, sholat engkau di masjid kaummu itu lebih baik daripada sholat engkau di masjidku ini, kata Nabi SAW. Lihat ikhwan perbandingannya. Rasulullah SAW menjelaskan kepada Ummu Humaid tentang di manakah sholat yang terbaik yang dilakukan oleh wanita. Rasulullah membuat perbandingan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Puncak perbandingan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada akhir hadis ini, Rasul mengatakan, "Sholatuki fi masjidi qaumiki khairun min sholatiki fi masjidi." Sholat engkau di masjid kaummu lebih baik daripada sholat di masjidku ini. Jarak masjid kaum, maksudnya jarak masjid masyarakat Ummu Humaid itu lebih dekat daripada masjid Nabi SAW. Masjid yang paling dekat, yang digunakan oleh mukminat untuk sholat, itu jauh lebih baik daripada masjid yang jaraknya lebih jauh. Bahkan dibandingkan dengan jarak masjid Nabi SAW, sholatnya Ummu Humaid di masjid kaumnya itu lebih baik daripada sholat di masjid Rasulullah SAW. Kita tahu sekali sholat di masjid Nabi hanya berapa? 1000. Kalau kita sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi berarti 1000 kali 2. Kalau kita 17 rakaat 1000 kali 17. Tetapi masih dikatakan oleh Rasulullah untuk para wanita, bukan untuk laki-laki. Sholatnya wanita yang paling afdol, yang paling baik, yang pahalanya lebih besar, yaitu sholat mereka di bagian rumah paling dalamnya. Itu tempat mereka yang paling baik. Hadis ini menguatkan bahwa wanita hendaknya dia betah di rumah. Ada amalan-amalan yang utama yang Allah jadikan untuk para wanita, tidak seperti laki-laki. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fi hujratiha wa sholatuha fi makhdi'iha afdalu min sholatiha fi baitiha." Rasul mengatakan, sholatnya seorang wanita di dalam rumahnya itu lebih baik dari sholatnya di halaman dalam,
dan sholatnya di bilik kecil itu lebih baik daripada sholatnya di rumahnya. Bilik kecil itu adalah bagian rumah yang paling dalam. Hadis ini pun ibu dan bapak yang saya muliakan menjelaskan bagaimana kegigihan dari syariat Islam agar wanita menetap di rumah. Sehingga agama kita, syariat kita menetapkan bahwa sholat di rumah bagi wanita itu lebih baik daripada sholat berjamaah di masjid. Mungkin ibu bertanya, apa alasannya sholat secara tersembunyi? Kan kalau sholat di rumah, apalagi di pojok rumah paling dalam, di kamar yang paling dalam, itu kan tersembunyi, tidak dilihat oleh orang. Mungkin ibu bertanya, kenapa sholat secara tersembunyi yang dilakukan oleh wanita itu jauh lebih baik daripada sholat mereka di masjid? Maka dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ini adalah perwujudan dari rasa aman di tempat tersebut dan terhindar dari fitnah. Jadi rumah itu adalah tempat yang paling aman bagi wanita. Ketika wanita betah di rumah, maka mereka akan terhindar dari fitnah. Hal itu jadi lebih menguatkan kepada wanita muslimah agar lebih gemar berada di rumah. Ya, rumah ibu itu lebih baik dari tempat-tempat yang lainnya, termasuk rumah ibu kalau digunakan untuk sholat itu lebih baik daripada masjid ini. Ya, daripada masjid ini. Tetapi ibu yang saya muliakan, ada segelintir manusia yang tidak senang muslimah berada di rumah. Mereka mengatakan, kuper ente, kamu mah kuper, nggak tahu pasar. Ih, kamu mah kuper, nggak mau mall, nggak tahu mall. Ih, kamu mah kuper, nggak suka pergi kemana-mana, sukanya di rumah aja. Orang yang berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan orang kuper, dikatakan orang yang terbelakang sekali, seakan-akan dia itu orang hina dina, orang yang tidak ada apa-apanya, orang yang tidak gaul. Ditambah lagi ibu dan bapak yang saya muliakan, para pengusung emansipasi wanita mengatakan terkait dengan hadis-hadis yang tadi dibacakan itu, hadis tersebut hanya memuluskan keinginan para suami agar istrinya tetap di rumah. Hadis tersebut di dalamnya ada pelanggaran HAM bagi wanita. Hadis tersebut hanya menghinakan kedudukan wanita serta menghalangi dari hak-hak wanita yang harus mereka terima. Maka ini semua apa? Racun. Ini semua racun. Meracuni wanita-wanita muslimah agar keluar dari rumah mereka. Kalau wanita-wanita muslimah sering banyak di luar, niscaya fitnah akan semakin besar. Fitnah bagi wanita itu sendiri, apalagi fitnah untuk para laki-laki juga, akan membuat wanita tidak aman. Maka ibu yang saya muliakan, kita jawab subhat tersebut. Hadis tadi memerintahkan wanita untuk tinggal di rumah itu bukan sekedar pemikiran seseorang saja, bukan pendapat seseorang saja, tetapi itu datang dari hukum syariat kita. Agama kita menetapkan, dan ini bentuk kegigihan agama kita dalam rangka memprotek, menjaga keamanan wanita. Ya, maka
Ibu yang saya muliakan, dari hadis yang tadi kita dengar, kita mendapatkan beberapa poin pelajaran. Pelajaran yang pertama, para suami hendaknya tidak melarang istri-istri mereka atau putri-putri mereka ketika hendak berangkat ke masjid. Tidak usah dilarang, silakan saja. Tentunya dengan menjaga aurat, tidak menggunakan parfum dan lain sebagainya. Poin yang kedua dari hadis tersebut, wanita yang sholat di rumah itu lebih baik daripada sholat wanita secara berjamaah di masjid. Ya. Yang ketiga, pelajaran pentingnya, wanita disyariatkan untuk pergi ke masjid dan tidak ada larangan dalam agama kita yang melarang wanita nggak boleh pergi ke masjid, tidak ada. Akan tetapi Rasulullah menjelaskan, sekalipun tidak ada larangan bagi wanita untuk pergi ke masjid, tetapi Rasulullah menjelaskan sholat wanita di rumahnya itu lebih utama daripada sholat wanita di salah satu dari 3 masjid mulia Nabi SAW. Yang paling mulia 3 kan, masjid yang paling mulia itu Masjidil Haram. Ibu sholat di Masjidil Haram 2 rakaat saja, maka keutamaannya adalah 2 rakaat itu dikalikan dengan 100.000. Bisa dibayangkan betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada ibu yang sholat di Masjidil Haram. Kebaikan yang dilakukan kaum muslimin termasuk oleh muslimah di dalam Masjidil Haram, semisal sholat, sedekah, baca Quran, dan ketaatan-ketaatan yang itu dikalikan perkaliannya 100.000. Sholat di Masjid Nabi 1.000, lebih baik 1.000 kali daripada sholat di sini. Masjidil Aqsa 500. Sholat di Masjidil Aqsa itu lebih baik kelipatan 500 kali daripada sholat di sini. Hadis-hadis itu menjelaskan ada keutamaan sholat kaum muslimin termasuk wanita di masjid-masjid yang paling mulia yang ada di dunia ini. 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Sholat di sana utama sekali. Tetapi untuk para ibu, para wanita, bila dibandingkan sholat ibu di rumah ibu, dibandingkan dengan sholat ibu di Masjidil Haram, menurut pandangan Rasulullah, yang lebih baik, yang lebih utama itu sholat di rumah ibu. Keutamaan ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kelima, ibu boleh mengerjakan amalan yang utama daripada yang lebih utama. Ibu, ada pertanyaan buat ibu. Berdasarkan tadi hadis dari Nabi SAW, mana yang lebih utama? Sholat ibu di rumah atau sholat ibu di masjid? Di rumah. Agama kita membolehkan ibu boleh memilih amalan yang utama daripada amalan yang lebih utama. Tetapi sekalipun boleh ibu memilih sholat di masjid, meninggalkan sholat di rumah, padahal sholat di masjid itu tidak lebih utama daripada sholat di rumah. Hukumnya boleh ibu sholat di masjid, memilih yang utama. Tetapi kalau ibu melakukan pemilihan yang lebih utama, maka itu lebih dianjurkan memilih yang lebih utama. Tetapi itu ada pilihan di ibu mau sholat di masjid itu utama, ibu memilih sholat di rumah itu lebih utama. Ya.
Poin yang keenam, banyak hadis nas yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah di masjid, dan bagi kaum laki-laki itu wajib. Semua nas yang membicarakan keutamaan sholat di masjid itu berlaku untuk kaum laki-laki saja. Sedangkan untuk kaum wanita lebih afdolnya di rumah mereka masing-masing. Ya. Pelajaran yang ketujuhnya, boleh menisbatkan rumah suami kepada rumah ibu. Maksudnya ibu di sini adalah istri. Boleh mengatakan ini kan rumahnya milik suami, yang beli suaminya. Tapi ibu boleh mengatakan itu rumahku. Boleh menisbatkan itu ke rumah ibu sekalipun adalah milik suaminya. Poin yang pertama, sudah kita pahami bahwa agama kita mendorong wanita-wanita muslimah betah di rumah. Pertanyaannya, ibu betah di rumah, Bu? Ibu betah di rumah Anda? Harus betah. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun hadis yang kita dengar tadi mendorong muslimah harus betah di rumah, sering berada di rumah, bukan berarti agama kita melarang muslimah, para wanita, keluar dari rumah. Tidak dipahami seperti itu. Kenapa? Karena wanita itu boleh keluar rumah, tetapi dengan catatan untuk memenuhi keperluannya, untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, qad udina lakunna an takhrujna lihajatikunna. Sungguh telah diizinkan bagi kalian, wahai para wanita, untuk keluar dari rumah kalian untuk menunaikan hajatnya. Hadis ini dapat kita pahami, Bapak dan Ibu, pada dasarnya menurut pandangan syariat, menurut pandangan agama kita Islam, seorang wanita itu harus menetap di rumah. Namun Allah itu Rabb kita yang sangat maha bijaksana. Ada pertimbangan, ada kondisi-kondisi tertentu, maka ketika keperluan wanita untuk keluar dari rumah itu sangat mendesak, sangat dibutuhkan, sangat darurat, maka boleh ibu keluar dari rumah. Ya. Tapi syarat utamanya, keperluan itu adalah keperluan yang darurat. Keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Di antaranya keperluan-keperluan yang membuat wanita muslimah boleh keluar dari rumahnya, di antaranya kalau wanita ingin sholat di masjid, boleh. Para wanita, para suami, para laki-laki nggak boleh melarangnya. Karena untuk mendapatkan amalan utama, sekalipun yang lebih utama di rumah. Sebagaimana Nabi mengatakan, la tamna'u nisa'akumul masajid. Janganlah kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Ya. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah SAW, ya, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang sebagian wanita di zaman Nabi SAW, di mana ketika itu di zaman Rasulullah SAW ada beberapa wanita, kata Aisyah radhiyallahu anha, ada beberapa mukminah yang selalu ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Ya, ketika mereka keluar dari rumah pada tersebut, mereka berselimutkan pakaian. Ya,
Setelah itu mereka pulang tanpa ada seorang pun yang mengenali mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi, para wanita suka keluar rumah, tetapi keluar rumahnya dengan tujuan sholat di masjid, dan itu tidak dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah, salah satu dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberitahukan bahwa para wanita di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas berdiri seusai salam sholat. Ya. Sementara Rasulullah dan laki-laki yang lainnya tetap duduk. Maka jika Rasulullah bangkit dari duduknya, maka para sahabat laki-laki yang lainnya bangkit dari duduknya mengikuti Nabi SAW. Yang kedua pun, hadis dari Ummu Salamah menunjukkan bahwa di zaman Nabi para wanita berangkat ke masjid dan tidak dilarang. Karena apa? Karena keluarnya wanita dari rumah mereka untuk ke masjid itu termasuk perkara yang dibolehkan dalam syariat kita. Yang kedua, wanita boleh keluar dari rumah mereka karena untuk menuntut ilmu syar'i. Ya. Kalau ibu di rumah tidak diajari oleh suami ibu tentang agama, tidak diajari oleh ayah tentang agama, atau tidak diajari oleh mahram tentang agama, maka wanita boleh keluar dari rumahnya menuju majlis-majlis ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa kaum wanita datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Rasulullah, "Oh ya Rasulullah, kami tidak bisa mendatangi majlismu. Kenapa? Karena terlalu banyak para laki-laki di majlismu ya Rasulullah." Ya. Maka para wanita itu meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tentukan buat kami waktu dan tempat agar kami bisa belajar kepada engkau ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan kepada wanita tersebut, "Datanglah ke tempat si fulan." Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka agama. Hadis ini menunjukkan wanita boleh keluar dari rumah dengan sebab menuntut ilmu syar'i. Atau yang ketiga, wanita boleh keluar dari rumah dengan sebab dia hendak sholat id. Entah itu Idul Adha atau Idul Fitri. Rasulullah menganjurkan kepada seluruh kaum muslimin untuk menghadiri sholat id, baik laki-laki ataupun perempuan. Bahkan Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang mengatakan, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengeluarkan para gadis, untuk mengeluarkan para wanita-wanita pingitan pada 2 hari raya, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Beliau SAW memerintahkan agar wanita yang haid pun keluar dari rumah mereka. Agar apa? Agar ikut hadir menyaksikan sholat hari raya Idul Adha Idul Fitri, sekalipun wanita yang haid tidak melaksanakan sholat, tetapi diperbolehkan untuk berdoa bersama-sama kaum muslimin, menyaksikan syiar. Jadi wanita dalam agama kita boleh keluar dari rumah, tetapi ada apa? Ada kebutuhan yang darurat baginya, seperti 3 tadi, atau kebutuhan darurat yang lainnya. Ya, maka ikhwani fidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dari sini kita bisa memahami bahwa syariat kita membolehkan wanita keluar dari rumah kalau ada keperluan atau untuk memenuhi keperluan mereka. Atau yang keempatnya, wanita boleh keluar dari rumah untuk menghadiri undangan pernikahan atau acara sosial yang lainnya. Ya, karena ada hadis yang menyebutkan
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Di mana hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya menghadiri acara walimah bagi kaum wanita. Maka Anas mengatakan Nabi melihat segerombolan wanita. Jadi Rasulullah melihat beberapa orang wanita dan juga beberapa anak-anak kecil pulang dari menghadiri walimah. Melihat itu Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya. Maka Rasulullah mengatakan kepada para wanita dan anak-anak yang pulang dari menghadiri walimah, Rasul mengatakan, Allahumma, ya Allah, saksikanlah, antum min ahabbin nasi ilayya, kalian ini adalah manusia, maksudnya adalah sahabat Ansor, karena di situ di Madinah terjadinya. Kalian adalah manusia yang paling aku cintai. Kenapa Rasulullah mengatakan itu? Karena para wanita itu telah melaksanakan sesuatu yang wajib. Menghadiri undangan walimah itu hukumnya wajib. Maka wanita boleh keluar dari rumah dengan alasan jika ia mau kondangan, menghadiri undangan, semisal undangan pernikahan atau undangan walimah yang lainnya. Maka Bapak yang saya muliakan, wanita itu lebih aman berada di rumah. Karena kalau wanita itu sering di luar rumah, akibatnya fatal. Apa akibat wanita keluar dari rumah? Di antaranya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, al-mar'atu auratun. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita harus menutup auratnya. Rasul mengatakan, al-mar'atu auratun. Fa idza kharajat istashrafaha asyaitanu. Kalau wanita itu keluar, maka setan akan menghiasinya. Maksudnya, setan akan menghiasi wanita itu sehingga membuat wanita itu di pandangan atau di hadapan para laki menakjubkan. Dan ini bisa menyesatkan kaum pria. Wa aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Dan Rasul mengatakan, dan saat-saat paling dekat dengan Robnya, saat-saat wanita paling dekat dengan Robnya, kata Nabi SAW, adalah saat wanita itu berada di bagian rumahnya yang paling dalam. Masya Allah. Hadis ini pertama menunjukkan bahwa ketakwaan wanita, ketaatan wanita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal wanita berada di rumah mereka dan tempat bagian rumah yang paling baik bagi wanita adalah bagian yang paling dalamnya. Itu menunjukkan apa? Kedekatan wanita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia telah menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah menyebutkan akibat fatal ketika wanita keluar dari rumah. Wanita itu akan dibuat oleh syaitan itu lebih indah. Bahkan akan dibisikkan oleh syaitan kepada wanita tersebut seakan-akan dia menjadi wanita yang paling menarik di hadapan wanita. Dan syaitan pun akan membisikkan kepada para laki-laki bahwa seluruh bagian yang ada pada wanita itu cukup seksi, cukup menarik. Ini bahayanya Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Jadi kalau wanita keluar dari rumah, itu dipastikan akan membahayakan bagi wanita itu sendiri dan membahayakan bagi kaum laki-laki. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya wanita itu aurat. Bila ia keluar, maka setan memperdayanya sampai-sampai wanita itu mengatakan, setiap orang yang melihat aku pasti akan terpesona denganku.
Oleh setan dibuat seperti itu wanita itu. Bapak dan Ibu. Yang terakhir, saya ingin memberikan nasihat kepada saya sendiri dan kepada para laki-laki. Sekarang giliran laki-lakinya biar imbang, biar balance. Tadi kita sudah tahu ketika wanita itu keluar dari rumah, maka setan akan membuat apa? Wanita itu merasa paling cantik, paling hebat, paling oke penampilannya. Itu yang dikatakan oleh setan kepada wanita. Di sisi lain, setan pun akan menggoda kaum laki-laki ketika melihat wanita itu sangat menarik. Wahai para suami, ingat Rasul mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnah adarra 'ala rijal minan nisa." Kata Nabi, tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang paling memadorotkan bagi kaum laki-laki kecuali wanita. Fitnah terbesar di zaman kita sekarang ini diantaranya adalah wanita, dan ini paling memadorotkan, paling membinasakan. Banyak orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala luluh dengan fitnah wanita. Luluh dengan fitnah wanita. Yang kedua, nasihat Nabi SAW kepada para laki-laki tentang wanita, fattaqud dunya wa taqun nisa. Takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap wanita. Maksudnya bertakwa kepada Allah atas dunia dan bertakwa kepada Allah atas wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanas finisa. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali yang diberikan kepada Bani Israel itu adalah wanita. Ya, wanita. Jadi ibu, tolong bantu kami agar kami bisa menjaga diri kami dari fitnah tersebut. Ibu sering-seringlah di rumah, karena itu adalah tempat yang paling cocok bagi kaum wanita yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menetapnya ibu di rumah itu menunjukkan ketakwaan ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di situ Allah akan memberikan kebaikan. Bahkan rumah ibu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat yang paling afdal untuk beribadah ibu, seperti sholat, zikir, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan faidah, kita bisa memetik faidah dari pertemuan ini. Barakallahu fikum. Wa akhiru kalami subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Baik. Tidak ada tanya jawab, berarti kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamnya rusak ya? Jamnya rusak. Hah? Oh.